Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pagi ini insyaallah kita akan berpindah tema dari tema-tema sebelumnya. Tapi masih dalam kajian fikih muamalah atau fikih kontemporer. Kita akan membincang tentang fikih hutang-hutang. Insyaallah nanti sebelum subuh, mungkin 10 menit saya siapkan waktu jika ada yang bertanya. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari transaksi hutang, karena bisa jadi di antara kita mengalami sebab-sebab kita harus berhutang, atau kita posisi memberikan hutang, memberi hutang entah karena kebutuhan atau karena musibah, karena kolek dan lain sebagainya. Di dalam Islam, hutang bukanlah suatu hal yang ringan, tapi bisa berdampak berat nanti di kehidupan akhirat. Jadi suatu hari Rasulullah ketika hendak mengimami sholat jenazah dan sudah maju ke depan, Rasulullah lalu bertanya tentang seseorang, alaihi dainun, apakah yang bersangkutan ninggalin hutang? Lalu para sahabat mengatakan, alaihi dinaron, dia masih memiliki tanggungan hutang 2 dinar. Kurang lebih kalau 1 dinar 2 juta, 2 dinar 4 juta. Lalu apa respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sallu ala sahibikum. Jadi Rasulullah enggak jadi nyolati, tapi menyuruh para sahabat untuk nyolati gara-gara yang bersangkutan masih ninggalin hutang 2 dinar. Sallu ala sahibikum. Kemudian ada seorang sahabat Abu Qatadah, kata beliau, alayya ya Rasul, biar saya yang menjamin hutangnya, baru Rasulullah mau nyolati. Ini menunjukkan bahwa persoalan hutang ini bukan perkara ringan, sampai-sampai Rasulullah nggak mau menyolati jenazah. Kalau yang nggak mau menyolati itu seperti saya, Ustaz Dono, mungkin tidak terlalu rugi, gitu kan. Tetapi betapa ruginya kalau Rasulullah nggak menyolati, gara-gara masih ada tanggungan hutang si mayit. Tetapi karena ada jaminan pelunasan dari sahabat Abu Qatadah, Rasulullah baru bersedia. Keesokan harinya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ketemulah Rasulullah dengan Abu Qatadah. Apakah sudah dilunasi? Gimana hutangnya si mayit? Sudah kamu lunasi tidak? Sudah ya Rasulullah. Lalu jawab Rasul, al-ana baruda alaihi jildan. Sekarang kulitnya sudah merasa dingin. Jadi Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hadis ini, si mayit kalau masih ada tanggungan hutang akan merasa kepanasan di alam kubur. Maka ketika Abu Qatadah memastikan hutang si mayit sudah dilunasi, Rasulullah mengatakan al-an baruda alaihi jildan, kulitnya sudah merasa dingin. Ini bukan sesuatu yang ringan persoalan hutang. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
kendati demikian, dalam fenomena kehidupan modern, sebagian kita yang hidup di perkotaan menganggap hutan ini satu gaya hidup. Bahkan yang muncul sekarang ada namanya kartu kredit syariah. Kalau dicari dalilnya sulit itu, di mana letak syariah? Ketika hutan itu dibiasakan, dibudayakan, bukan persoalan hutan nggak boleh, boleh. Tapi ketika ada pemicu dorongan orang untuk berhutang, itu ya nggak ada dalilnya seperti itu. Justru Rasulullah itu berulang kali berdoa supaya terhindar dari jeratan hutang dengan berbagai macam karakter orang yang hutang itu ada ciri-ciri yang kurang baik. Nanti kita sampaikan. Jadi dalam kehidupan kita belakangan seolah-olah kalau nggak hutang itu kurang gaya. Kalau nggak hutang itu nggak eksis, sehingga harus hutang, harus berhutang. Padahal persoalan hutang itu persoalan taruhan kita nanti, nasib kita di akhirat seperti itu. Apakah hutang tidak boleh? Ya boleh, boleh. Tentu kalau memenuhi syarat-syarat tertentu. Tidak boleh hutang kalau syarat-syarat itu tidak dipenuhi. Toh Nabi Muhammad sendiri juga berhutang. Maka ada hadis diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan lama tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu inda yahudiyyin bi salatina sa'an min sa'in. Jadi ketika Rasulullah wafat itu masih ninggalin hutang. Terbukti pakaian besi Rasulullah itu jadi jaminan kepada seorang Yahudi. Untuk apa? Untuk kebutuhan yang memang mendesak, kebutuhan pokok, yaitu untuk pinjam 30 sok gandum. Ya kurang lebih sekian liter lah. Memang nggak ada yang dimakan. Betul terdesak, lalu baju besi beliau dijadikan sampai meninggal. Jadi ini dalil bahwa hutang itu boleh. Di sini itu hutang itu hukumnya mubah. Kalau memberi hutang, mungkin pinjaman hutang hukumnya sunnah. Jangan dibalik, misalnya hutang itu sunnah atau hutang itu fardu ain, semua orang mau hutang. Tetapi yang memberi hutang, memberi pinjaman itu hukumnya sunnah. Yang hutang itu mubah. Dan Rasulullah punya hutang juga sampai meninggal hutang, tapi memberikan jaminan baju besi beliau karena ada kebutuhan besar. Lalu apa syarat-syarat orang itu boleh hutang? Karena terpaksa baru hutang itu diperbolehkan, terutama untuk kebutuhan pokok ya, nggak ada yang makan. Tapi kan faktanya sebagian dari kita itu karena ingin menanyakan status sosialnya untuk menunjukkan pamer hidup mewah. Kalau dia dari kalangan menengah atas, aslinya dia belum waktunya kaya, tapi memaksakan hidup kaya dengan cara utang, kredit ini, kredit itu. Belum waktunya punya rumah, gitu ya. Dia sudah main, ya tidak selalu negatif dan kondisinya. Tapi kalau memaksakan diri sampai kemudian kredit segala macam, kredit ini, kredit itu, ya saya kira kondisional. Jangan semuanya kredit, kendaraan kredit, rumah kredit, semua kredit, pakaian kredit, tas kredit, semuanya kredit. Ya, ini kan lihat kondisi so. Artinya kalau memang belum waktunya punya rumah, ya mungkin ngekos dulu, kontrak dulu dan lain. Kalau memang harus beli kendaraan second, ya second mampu daripada untuk gaya hidup lalu kemudian maksakan diri hutang. Berapa banyak mungkin suatu kehidupan rumah tangga tak gitu. Belum lagi sistem hutangnya itu mengandung unsur ribawi, itu lebih payah lagi. Yang kedua, ada berhutang niat bayar.
Ini banyak orang utang dari awal belumnya tak bayar. Yang pertama aja dengan janji-janji manis. Mana ada orang yang berutang kata-katanya nggak manis, semuanya manis. Pas ditagih baru terasa pahit. Rayuannya itu luar biasa. Maka adab sebagai orang yang utang dari awal harus diniatkan bayar. Nanti ketika punya rezeki untuk melunasi, betul-betul bayar, jangan niat saja. Oh, ini nama amal ini cukup niat saja. Kalau memang sudah ada waktu, mungkin sudah jatuh tempo, ada rezeki pelunasan, ya benar-benar diwujudkan niatnya itu. Maka ada hadis kata Rasulullah SAW, siapa yang berutang lalu berniat tidak mau melunasi, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Jadi ketika orang yang masih ada tunggakan utang dan dulu tentunya nggak ada mau yang baik, kabar tunggaya, maka di hari kebangkitan dia akan dibangkitkan dan dicap sebagai pencuri karena dia telah memakan hak orang lain yang bukan haknya. Sudah dibantu, dikasih pinjaman gitu, nggak bayar, dan itu suatu kezaliman. Maka kelak itu akan menjadi tanggungan dia dengan cara apa? Barter dengan amalan ibadah. Kalau semakin banyak tanggungan utang dan sengaja nggak mau bayar, nanti ya pahalanya diambil sampai jadi lagi orang yang bangkrut. Jadi kalau nanti ada hadis, kalau ada orang itu utang kemudian ditunda-tunda, jadi dia nggak mau menangguhkan, itu lama-lama Allah persempit rezekinya sampai betul-betul tidak mampu bayar. Jadi memang dari awal itu ada niatan tidak bayar, padahal itu ya tanggungan yang harus dilunasi. Tapi ketika ditunda-tunda, saya membayar utang, lama-lama Allah musnahkan itu rezeki dan sampai betul-betul tidak bayar, dan kelak di hari kebangkitan dicap sebagai pencuri karena telah memakan harta orang lain. Kemudian tertulis dan tentu ada saksi. Karena banyak orang yang mungkin nggak mampu kalau punya utang. Ya kalau punya utang buat fotokopi 5.000 mungkin nggak perlu saksi, kemahalan mengundang saksi, notaris segala macam. Tapi dalam nominal yang besar perlu ditulis. Islam begitu detail, merinci, mengatur tentang masalah utang-utang. Jangan sampai ada orang dolim karena dia mengingkari dana hutang. Kemudian hindari riba. Orang yang mengutangi, saya nggak tahu bahasa mengutangi benar bahasa Jawa mengutangi itu ya memberi pinjaman hutang. Itu tidak boleh mengambil kelebihan. Kelebihan itulah riba. Kelebihan itu riba. Misalnya ada kumpulan ibu-ibu gitu kan, ngasih pinjaman 1 juta ke anggota PKK, nanti setelah sebulan kembalikan 1.200.000 itu riba. Apapun alasannya itu riba. Siapa yang mendosanya? Ya pengurus atau yang membijaki harus ada tambahan seperti itu. Tidak boleh ada kelebihan. Ya, dan sama-sama kita tahu sebesar-besarnya dosa besar ya diantaranya riba. Ada kisah menarik. Ada seseorang itu ketika melewati satu kelompok orang pemabuk sambil menyiramkan khamrnya itu, tangannya menggapai bulan ke atas. Artinya betapa buruknya efek daripada khamr yang memabukkan. Sampai-sampai seseorang melihat adegan seperti itu, betapa buruknya khamr itu, sampai-sampai dia ngomongnya gini, tertalaklah,
bercerailah istri saya jika ada benda yang masuk ke perut manusia lebih buruk dari khamr. Jadi saking dia itu heran, ada orang seperti itu, saking mabuknya tangannya seolah-olah ingin memetik bulan-bulan, saking buruknya efek dampak dari khamr. Lalu orang ini bersumpah, tercerailah istri saya kalau ada benda lain yang lebih buruk daripada khamr. Lalu dia mikir, jangan-jangan ada juga yang lebih buruk dari khamr, lalu minta fatwa ke Imam Malik. Hari itu Imam Malik tidak langsung menjawab, tunggulah waktu untuk merenung, mencari dalil dari Al-Quran dan hadis. Besok lagi datang orang itu karena masih gelisah, jangan-jangan benar-benar cerai dengan istrinya. Nanya lagi ke Imam Malik, kata Imam Malik, setelah saya membaca Quran dan hadis, ketemulah satu ayat ini, Al-Baqarah 278, 279, yang intinya tidak ada dosa di dunia ini yang kelak oleh Allah ditantang perang, kecuali orang-orang yang terlibat dalam praktek riba. Pemakan riba termasuk yang bayar riba, dosanya sama. Jadi tidak ada dosa kelak ya akhirat yang ditantang perang kecuali dosa riba. Maka disitulah Imam Malik menyatakan, sekarang kamu dalam posisi cerai dengan istrimu, ternyata ada dosa yang lebih besar dari pengonsumsi khamr, yaitu pemakan riba. Nah, ini tentang besarnya dosa riba. Bahkan ada hadis, orang yang makan riba itu setara dengan dosa menzinai ibu kandungnya sendiri. Ada hadis lain seperti berzina dengan 36 wanita. Betapa besarnya riba. Ya, yang memakan, yang memberi riba sama dosanya seperti itu. Jadi hindari kelebihan. Karena akad utang-utang itu murni tolong-menolong. Akadnya itu sosial, tidak boleh cari keuntungan. Kalau cari untung dari transaksi jual beli bisnis, baru cari untung, cari selisih harga sebagai keuntungan. Tapi persoalan utang-utang murni tolong-menolong sesama. Jadi akadnya sosial, nggak boleh cari untung. Saya mungkin pernah menyampaikan bahwa ada riba itu yang tidak haram, ada riba yang tidak haram, tidak berdosa. Contohnya orang mengadakan resepsi keluarganya, resepsi pernikahan, lalu mengharap kelebihan dari amplop para tamu. Dia modal uang konsumsi sekian juta, lalu di otaknya berpikiran mengharap amplop lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi. Itu semua riba juga. Tetapi riba yang tidak haram, tetapi kan menjadi pekerjaan sia-sia kan. Mestinya konsumsi untuk para tamu diniatkan sedekah lalu mendatangkan pahala, mestinya begitu. Tapi kalau sudah dari awal mengharap amplop lebih besar dan dia yang keluarkan untuk konsumsi, itu sudah riba, karena berharap kelebihan. Karena riba serbahasa kan tumbuh, artinya kelebihan. Kalau ada niatan-niatan seperti itu sudah riba. Tapi untuk masalah bohong besar itu riba, niatnya untuk kelebihan, tapi riba yang tidak haram. Tetapi menjadi sia-sia karena niatnya kan bukan untuk sedekah, niatnya untuk mendatangkan pemasukan dari amplop. Bahkan kalau orang dulu kan kalau bohong itu dicatat, nanti ketika datang ke yang dulu bohong dilihat catatannya dulu masih berapa ya. Yang repotnya nggak punya anak, gitu kan? Atau disiasati gimana buka teror supaya orang datang untuk mengembalikan uang-uang yang dulu dia
kecilnya, karena waktunya ini sudah harus pengembalian amplop bawa, akhirnya anaknya disunat, belum waktunya sunat disunat. Wah, terus ini anaknya sudah disunat semua, saya repot juga mikir, suaminya disunat. Oh, piye caranya membalikan amplop itu kan gitu. Itu riba, tapi riba dah. Tapi nggak punya pahala, niatnya nggak sedekah. Coba kalau diniatkan sedekah, kan berpahala kasih sedekah. Masalah nanti berapa amplop yang diterima itu ya tawakal sama Allah. Pokoknya niat dari awal bukan untuk amplop. Jadi orang yang beri pinjaman jangan mengharapkan kelebihan. Tetapi bolehkah kalau orang yang minjam berhutang itu ketika mengembalikan ngasih kelebihan? Boleh, asalkan tidak ada akad di awal, tidak ada perjanjian di awal, atau tidak ada kemauan orang yang pinjamkan utang itu dari awal sudah ada keinginan, baik secara lisan maupun secara kemauan. Kan ada itu orang yang ngasih pinjaman ini tak utangin gitu ya, nanti kembalikan setelah sebulan, kembalikan ya tahu diri lah. Nah itu berarti ada keinginan untuk mendapatkan kelebihan. Tetapi kalau tidak ada sindiran-sindiran seperti itu, murni ingin ngasih pinjaman, lalu kemudian yang ngasih yang membalikan utang ngasih kelebihan, itu halal. Yang penting tidak ada akad di awal, baik berupa secara lisan maupun sindiran. Misalnya nanti kembalikan ya, kalau nggak ada kelebihannya tahu sendirilah akibatnya. Jadi sambil menampakkan pisau depan matanya, sama aja itu ancaman kan gitu, ngasih kelebihan gitu kan. Nah, bagi orang yang berhutang, ya memang secara etika itu ya ngasih kelebihan gitu kan. Karena dibantu misalnya untuk biaya kelahiran istrinya misalnya, masa nggak ngasih kelebihan ya gitu. Rasulullah sendiri ketika ingin mengembalikan utang itu Rasulullah ngasih kelebihan. Jadi ketika minjem anak unta usia 2 tahun gitu, Rasulullah itu membalikan dengan usia 7 tahun. Unta yang lebih dewasa dan tentu lebih mahal. Maka kata Rasulullah, inna khiyarakum ahsanukum qadha. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik ketika mengembalikan pinjaman, artinya ngasih kelebihan sebagai ucapan terima kasih. Tapi lagi-lagi tidak ada akad seperti itu di awal. Dan Rasulullah mencontohkan seperti itu sebagai bentuk syukur terima kasih, ngasih kelebihan. Ya minimal kalau nominalnya sama, ya ngasih uang kertas itu yang baru-baru minimal gitu ya. Karena nggak ada ngepas uangnya, ya kasih uang yang baru-baru. Jangan sudah lepas nominalnya, uangnya udah lecek gitu ya, udah ada lakbannya bocor sini sampai gambarnya luntur, itu tidak tahu diri gitu kan. Jadi ngasih kelebihan itu boleh asalkan tidak ada akad di awal. Nah, kata Rasulullah ini menarik. Tadi buruk orang yang berhutang. Rasulullah kenapa selalu sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sab wal maghrib wal mughni. Selalu ditanya, ya Rasulullah sering sekali berdoa seperti itu supaya Rasulullah memohon perlindungan pada Allah untuk tidak menjadi orang yang bangkrut dan lalu berhutang. Kenapa sih kata Aisyah radhiyallahu anha bertanya? Ada seseorang berkata, "Maksal matastahidu minal mamum," yang suka berhutang. Beliau jawab, "Innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada." Ciri khas orang yang punya hutang itu kalau ngomong
mulutnya ini manis di depan, wes merayu sampai orang yang mau dipinjam itu sampai lunak tulangnya dengan rayuannya. Tapi giliran kita akhirnya sampai lompat jendela segala macam, melarikan diri. Awalnya pokoknya ini yang terakhir kali lah, terakhir kali. Biasanya datang lagi, nanti ngomong terakhir kali. Jadi kenapa Rasulullah mohon perlindungan tidak jadi orang yang suka utang? Karena begitu. Artinya melahirkan dosa baru. Kalau ngomong suka bohong, kalau janji suka minta. Hadis tentang utang. Di sini disebutkan siapa yang berutang kemudian gak niat bayar, maka Allah, ya kalau niat bayar Allah mudahkan rezeki. Tapi kalau mengambilnya lalu ada niatan tidak melunasi, ya Allah musnahkan rezeki, Allah persempit rezeki. Perlu hati-hati. Kemudian ini agak parah juga, orang mati syahid pun kalau belum utangnya belum lunas itu ketolak masuk surga. Padahal dua ekstrem juga ini hadis. Seandainya ada orang terbunuh di jalan syahid, kemudian hidup lagi, syahid lagi, hidup syahid lagi, sampai 3 kali syahid sekalipun, andaikan itu terjadi, tapi masih ada tanggungan utang, ia tidak akan masuk surga sampai melunasi utangnya. Itu yang udah syahid sekali berkali-kali. Apalagi kita peluang syahidnya juga nggak ada, gitu kan? Misalnya punya utang lagi, punya utang, peluang syahid nggak ada. Orang yang syahid berkali-kali tertolak masuk surga. Ini beratnya persoalan tanggungan utang. Roh terkadang ini saya kira di sini populer. Nafsul mukmin mu'allaqatun bidaiha hatta yudha'an. Orang-orang soleh kalau dia nggak ada tanggungan utang, mestinya roh itu berkumpul bersama rohnya orang-orang soleh. Tetapi dia terhalang karena ada utang sampai ahli warisnya mau melunasi. Memang ada hadis yang dikutip oleh Syekh Sabiq di Fiqh Sunnah sebutkan kalau orang itu betul-betul sudah kerja keras, betul-betul yang ingin melunasi utang, maka Allah lah yang melunasi. Allah lah yang melunasi. Ya tentu saja Allah yang melunasi itu tafsirannya Allah akan mengirim seseorang untuk melunasi utangnya si mayit. Kalau dia memang betul-betul ikhlas untuk kebutuhan pokok, kerja keras untuk betul-betul melunasi, tapi kalau Allah nggak mampu gitu, Allah lah yang melunasi utang. Artinya Allah akan mengutus seseorang untuk melunasi utangnya si mayit. Tapi memang kebanyakan atau banyak orang yang berhutang dari awal yang nggak bayar. Akhirnya betul-betul Allah persempit rezekinya, betul-betul nggak mampu bayar, sampai dia kebangkitannya dicap sebagai pencuri karena telah makan uang utang. Nanti ini hadis yang biasa, hadis tentang kebangkrutan ya, barter dengan amalan gitu. Nanti kalau amalan kebaikannya belum seimbang dengan utangnya, maka keburukan orang lain ditimpakan ke dia. Bagi orang yang berhutang, ketika kita mau melapangkan kesulitan orang lain, maka akan mendapatkan perlindungan kelak di as atau di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, ketika dia mau misalnya memberi waktu tunda. Nanti ada dalil ayat bahwa memberi waktu tunda itu hukumnya wajib. Jadi kalau sudah melampaui satu tempo, yang bersangkutan sudah ngasih tahu minta maaf, berilah waktu tunda, dan itu hukumnya wajib. Nah, cara-cara memudahkan kesulitan orang lain seperti itu nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabil dunya nafasallahu anhu
baqarah. Siapa yang memudahkan urusan sesama muslim, misalnya dalam persoalan ekonomi, dalam hutang ini, Allah mudahkan urusan dia nanti di hari kiamat. Seperti itu. Nah, ini juga keutamaan bagi orang yang mau melunasi hutang saudara. Tidaklah seorang hamba muslim melunasi hutang saudaranya kecuali Allah melepaskan tanggungannya pada hari kiamat. Nah, ini juga memotivasi kita Bapak sekalian untuk gampang ngasih hutang. Di sini siapa yang memberi penangguhan kepada orang yang kesulitan bayar hutang sebelum jatuh pembayaran, maka setiap dianggap sebuah sedekah. Jadi kalau kita seumpama ngasih hutang ke orang lain, pinjaman uang 10 juta selama sebulan, per hari itu dihitung sedekah sejumlah nominal 10 juta. Jadi dengan investasi hutang 10 juta ketemu sebulan, kita mendapatkan 300 juta. 10 juta per hari. Kalau lebih sudah jatuh tempo, maka setiap hari dinilai 2 kali lipat sedekah lagi. Dengan investasi 10 juta sampai sebulan, itu seperti kita mendapatkan pahala sedekah 300 juta. Kalau jatuh temponya sebulan. Kalau sudah melampaui sebulan jatuh tempo, di 2 kali lipat. Jadi bulan kedua itu berarti 600 juta, jangan 10 juta. Setelah 2 bulan kita seperti investasi pahala sedekah 900 juta. Saya kadang mikir kalau ngasih pinjaman hutang orang itu dipersingkat saja jatuh tempo supaya langsung 2 kali lipat. Kita kasih pinjaman jatuh temponya 3 hari, berarti hari keempat sudah 2 kali lipat. Untuk menyiasati pahala sedekah. Tentu kalau mengikhlaskan jauh lebih besar pahala pinjaman. Ini kan luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian nanti turun dari masjid cari orang yang mau pinjam duit kita. Karena nanti Bapak sekalian ada orang masuk surga dengan derajat istimewa, padahal ibadahnya pas-pasan. Ternyata ini karena gara-gara dia, ya diantaranya mengikhlaskan hutang saudaranya yang kesulitan. Luar biasa utama. Jadi buat apa kita mikirin orang nggak bayar hutang sampai nggak nyenyak tidur? Aneh, mestinya orang yang punya hutang kan yang nggak nyenyak tidur kan, malam nggak nyenyak tidur, kepikiran, siang malu ketemu orang yang kan begitu. Kenapa kita yang nggak nyenyak tidur? Enak aja kan kita. Mau bayar mau nggak ya terserah, ya kasih kelonggaran. Oh, per hari dihitung sedekah sebulan nominal itu kan gitu. Belum lagi kalau jatuh temponya lewat 2 kali lipat lagi. Ya. Memberi tenggang waktu, ini ayat Al-Quran Al-Baqarah 280 gitu ya. Memberi tangguh fanadhiratun ila maisarah. Ini mengandung makna perintah, berarti wajib ngasih waktu tunda. Jangan ikut gaya-gaya debt collector. Main rampas harta orang itu nggak Islam. Kalau Islam ngasih waktu tunda, ya diingatkan terus kasih waktu tunda. Wa antasaddaqu khairul lakum. Tetapi kalau diikhlaskan, diputihkan, itu lebih baik. Nah, fanadhiratun ila maisarah itu hukumnya wajib ngasih waktu tunda. Sementara kalau memutihkan hutang orang itu sunnah hukum, tetapi lebih baik. Jadi dalam kasus tertentu dalam syariat Islam, sunnah lebih utama daripada yang wajib. Dianggap contohnya. Jadi ngasih waktu tunda itu wajib dalam Islam. Kemudian menginfakkan mensedekahkan hutang, diputihkan itu hukumnya sunnah. Tetapi sunnah di sini lebih utama dari yang wajib. Jadi dalam kasus-kasus tertentu dalam syariat Islam, sunnah itu lebih utama dari yang wajib. Satu contoh lagi sunnah lebih utama dari wajib, misalnya ucap salam itu hukumnya wajib, sunnah. Ucap salam itu hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib.
Mana yang lebih utama, lebih afdal? Yang mengucap sunnah, yang mengucap salah, walaupun hukumnya sunnah, tapi kemudian menyebabkan orang lain menjawab salah. Yang menjawab salah wajib, mengucap salah pertama kali itu sunnah. Tapi yang sunnah di sini lebih afdal dari yang wajib, karena orang lalu kemudian menjawab. Nah ini Al-Baqarah 280. Tinggal 5 menit, saya kira setelah ini mungkin ada yang ditanyakan. Nah ini bisa dibaca secara normatif, ini dalil-dalil tentang pahala memberi utang. Yang mudah-mudahan yang punya utang diperlunas, yang punya pinjaman utang, ya alhamdulillah, artinya kita menampung pahala. Apalagi kalau ibadahnya pas-pasan, itu yang ngandalin gini-gini lumayan. Dan terakhir, ini doa agar terbebas dari yang biasa diamalkan oleh Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Jadi persoalan utang itu persoalan gawat darurat, bukan persoalan ringan. Bahkan jangan kemudian jadi gaya. Saya kira itu mungkin ada waktu 5 menit sebelum subuh ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang utang. Oh, enggak Pak. Pertama, modal pinjam ke bank, ya Pak ya, hukumnya artinya bunganya apa gitu ya. Kedua, kalau kendaraan kredit. Dari pertanyaan kedua, kalau menggunakan sistem leasing Pak ya, kita beli barang ke dealer, akan jual beli, tetapi yang bayari sisanya itu leasing. Akhirnya kita punya akan utang-utang leasing. Nah ini tidak boleh dalam Islam karena menggabungkan dua akad antara jual beli dan utang-utang. Kalau ingin syar'i, mestinya leasing itu beli barang sampai barang itu dibawa ke leasing, terus kita membeli ke leasing. Itu bedanya dengan yang syariah. Terserah mau jatuhnya dengan nominal yang sama, tetapi beda di proses transaksi. Tapi kalau selama ini kan kita akan jual beli ke daerah, kita bayar DP sekian, nah sisanya dibayari oleh leasing. Mestinya mobil itu punya leasing.
kita membeli barang ke leasing, tapi bendanya ada di daerah. Ini memang agak kacaunya di sini karena menggabungkan antara akad jual beli dan akad utang jual beli ke daerah. Padahal itu barang milik leasing, lalu kemudian langsung ke leasing kalau kita punya utang. Itu pertama. Yang kedua, ada unsur ribawinya di sini. Karena kita pinjam uang, bayar uang gitu, dengan kelebihan selisih. Ya, menurut saya sih kalau bisa dihindari. Kalau misalnya sekarang mampu melunasi, segera tutup, lalu ya kita tobat dan tidak ulangi lagi. Karena dosanya sama. Saya kira kalau bank-bank syariah itu beda. Jadi barang itu memang ibaratnya dibeli bank, lalu kita jual beli dengan bank. Itu kan akad satu aja jual beli. Gitu. Tapi yang segitiga tadi itu boleh. Kemudian pinjam modal usaha itu yang ditanyakan hukum kelebihan bunganya atau apa? Bunganya. Kenapa sih ini masuk kategori khilafiyah, perbedaan pendapat kalangan ulama. Ya ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Tetapi kata kuncinya selama ada unsur-unsur mencekik nasib orang bawah itu ya menjadi haram. Tapi ada yang membolehkan, misalnya saya Jumat membolehkan. Tapi kalau saya disuruh Kordowi, artinya intinya khilafiyah ini berarti akan ada pro kontra tentang bunga. Misalnya gini lah, orang minjem uang 60 juta, 50 juta atau 60 itu kan bisa buat beli rumah ya. Coba misalnya uang 50 juta tahun 60-an, kita pinjam uang 50 juta tahun 70-an. Di tahun 2024 50 juta itu kan dolim juga. Karena kurs rupiah ini sangat fluktuatif dan seringkali terjun. Itu persoalan nilai mata uang kita. Kan yang punya utang itu ya dolim. Sekian puluh tahun yang lalu bayar sekarang dengan nominal yang sama itu dolim. Nanti kalau di Saudi Arabia ya, minuman kalian itu ya 1 real karena memang mata uang stabil. Tapi Indonesia uang 50 juta tahun 70-an bisa bangun rumah, terus bayar sekarang ya dolim lah. Banyak yang gini-gini itu jadi alasan sebagian orang membolehkan bunga bank. Walau gitu ya. Kalau kita merasa ragu, ya cari yang membuat kita. Saya pribadi ya gaji saya di konvensional, tapi nanti yang bunga-bunga itu ya walaupun tidak seberapa dikeluarkan aja, tidak dikonsumsi. Mau 11.000 mau berapa ribu per bulan karena nggak terlalu banyak, ya dikeluarkan. Kan uang haram itu yang penting tidak dikonsumsi sendiri, bisa untuk fasilitas umum, buat jembatan, buat bangun jalan di kampung. Yang penting tidak dikonsumsi kita dan keluarga, kan gitu. Dan atau ditaruh di masjid, tapi tidak dihukum sebagai sedekah, karena itu memang bukan hak kita. Kalau memang kita berkeyakinan kelebihan ini bukan hak kita, mau disedekahkan netral gitu. Artinya tidak mengandung nilai sedekah, karena ada hadis innallaha la yaqbalu sholatan illa bi thahirin wala sadaqatan min ghulul. Jadi Allah tidak akan menerima pahala sholat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dengan cara-cara curang atau yang haram. Misalnya kalau kita yakin bunga bank konvensional haram, ya menurut kita dihitung-hitung aja, ya keluarkan sedekah ke mana, ke masjid, tapi tidak dihitung.
karena uang itu menurut kita uang halal itu kan seperti. Kalau saya ya dikalkulasi kira-kira ada berapa sih tak hitung per bulan bunganya 11.000 dan lain-lain. Ya itu dikeluarkan kira-kira kalau setahun paling cuma berarti 110.000. Apa susahnya ngasih uang 110.000 kemana? Yang penting yang kita ini kelebihan dari saya. Kalau alam saya kira demikian bisa saya sampaikan, nanti materinya saya share ke Pak Riki. Mas Riki mana? Nanti saya share materi. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi